Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Berkat beliau kita dapat berkumpul pada hari ini, dan atas berkat beliaulah kita masih sehat walafiat. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Nabila Adewati, dan saya ada sedikit pantun untuk hari ini. Di sawah ada padi, di ladang ada jagung. Hidup ini penuh makna jika kita selalu bersyukur. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah syukur dalam kehidupan. Syukur adalah ungkapan hati yang penuh kegembiraan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi lebih dari itu. Syukur adalah aksi dan perbuatan. Nikmat Allah SWT sangat banyak. Jika kita mau menghitungnya, pasti tidak akan bisa. Mulai dari udara yang kita hirup, makanan yang kita dapat, tempat tinggal yang nyaman, itu adalah nikmat yang patut kita syukur. Syukur bukan hanya diucapkan saja saat kita mendapatkan sesuatu yang kita mau, tapi juga saat kita mengalami kesulitan. Karena dengan kesulitan kita belajar untuk kuat dan sabar dalam menghadapi suatu musibah yang kita dapatkan. Dengan kesulitan kita belajar bahwa kehidupan kita ini tidak selamanya indah. Tetapi di balik itu semua ada nikmat di dalamnya. Dan hikmah yang dapat kita petik dari kesulitan yang kita dapati. Teman-teman, marilah kita jadikan rasa syukur sebagian. Jadikanlah syukur sebagai motivasi untuk terus berbuat baik, berbuat lebih baik lagi. Karena dengan rasa syukur kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang telah kita miliki sekarang. Dasarnya, bersyukur adalah sikap mental yang menghargai dan mengakui segala hal baik dalam hidup. Saat kita bersyukur, kita melihat segala hal dengan sudut pandang yang positif. Bahkan dalam hal sulit sekalipun, seperti yang saya jelaskan tadi, hal-hal tersebut patut kita syukuri. Syukur juga membantu kita untuk lebih menghargai sesama, waktu, makanan yang kita dapat, tempat tinggal yang sedang kita tinggali, dan tidak menginginkan hal yang lebih dari hal itu, dan malah membantu sesama kita untuk mendapatkan yang sama seperti kita, walaupun tidak banyak. Dengan bersyukur, kita belajar
untuk hidup dalam keadaan cukup dan merasa puas apa yang telah kita miliki. Ini bisa mengurangi rasa cemas seperti para orang kaya yang tidak cukup dengan apa yang telah dia miliki dan malah korupsi. Sedikit nyeleneh ya. Dan seringkali stres akan harta yang dia miliki karena takut dicuri. Maka kita patut untuk bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa cara sederhana untuk bersyukur. Juga kita bisa melatih diri untuk lebih sabar. Lebih sabar, jangan egois ingin memiliki hal yang tidak bisa kita miliki. Ya, seperti laki orang. Ya, teman-teman. Ya, pacar orang jangan pacaran dulu, masih sekolah, oke? Meskipun ada tantangan dan kegagalan yang terus mengiringi kita harus tetap bersyukur akan hal itu, ya. Karena banyak yang gagal lebih dari kita, ya guys ya. Jadi mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita dapatkan. Dengan bersyukur kita bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sebenar-benarnya. Yuk mulai sekarang kita bersyukur dan rayakan hal apapun itu dengan rasa syukur. Semoga ceramah singkat ini dapat menyadarkan teman-teman semua akan pentingnya bersyukur dalam situasi apa. Sebelum saya tutup, izinkan saya sedikit berbagi. Buah rambutan di pohon tinggi, jatuh ke tanah dimakan semut. Mari kita syukuri nikmat ini agar hidup ini berkah dan selamat. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan masuk ke lubuk hati, bukan ke luar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.